Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ide konten yang kemarin saya bahas. Jadi ide konten itu bisa berupa informasi, bisa berupa ide atau gagasan, dan juga bisa berupa hiburan. Jadi konten yang berupa ide itu ide mandiri. Jadi ide-ide bagaimana cara belajar, bagaimana cara bertanam dan sebagainya, itu termasuk ide yang bisa digali dari setiap sampean yang mau buat konten. Misalkan bagaimana cara memasak sayuran yang baik, bagaimana cara menanam cabai yang cepat panen, itu adalah salah satu konsep ide yang berupa penyampaian ide. Yang selanjutnya bisa berupa kategori informasi. Informasi ini tidak jauh berbeda dengan ide, cuma bedanya ini informasinya bersifat umum, ya, lebih ke penyampaian pengetahuan. Misalkan kalau tadi tentang ide membuat masak yang baik, kalau menyampaikan informasi ini bisa dikategorikan kalau berhubungan dengan masak, misalkan manfaat sayuran hijau misalkan, atau manfaat menanam cabai ketika musim hujan. Itu adalah salah satu informasi yang bermanfaat tentunya. Jadi kalau informasi yang bermanfaat itu lebih dicari di media sosial, ya, sekarang. Jadi orang itu sekarang untuk cari informasi lebih condong mencari yang berupa video. Jadi lebih enak nangkapnya, nggak terlalu banyak membaca teks, ya. Orangnya lebih senang melihat daripada membaca. Info atau ide gagasan yang berupa hiburan, ya, konten yang berupa hiburan itu juga salah satu yang menjadi bahan, ya. Jadi kalau hiburan itu beberapa jenis hiburan, bisa berupa hiburan musik, bisa berupa hiburan humor, ya, atau ya jenis-jenis hiburan, ya, bisa kesenian dan sebagainya. Itu juga bisa dijadikan ide konten. Jadi yang paling umum tadi ada 3, ya. 3 ide konten tadi berupa ide atau gagasan, ya, gagasan pribadi, gagasan pengalaman dan sebagainya. Yang kedua berupa informasi, ya, informasi keilmuan, informasi keagamaan dan sebagainya. Yang ketiga berupa hiburan, ya, walaupun banyak jenisnya, nanti bisa dipelajari lagi, bisa diperdalam lagi, karena kalau sudah lebih mahir nanti apapun bisa diidekan, ya, apapun bisa dijadikan konten. Ya, contoh sederhana, misalkan ketika sekolah dapat PR tidak bisa mengerjakan, itu juga bisa menjadikan ide. Ataupun ketika mau makan kok nggak ada nasi, nggak ada lauk, itu juga berupa konten, ya. Jadi silakan membuat konten, tidak, tipsnya jangan terlalu banyak berpikir konten itu bagus atau enggak. Yang penting membuat ide konten, membuat konten dan diupload kontennya, ya. Jadi membuat konten, untuk tips yang sering saya sampaikan, jangan terlalu berpikir konten ini bagus atau enggak. Yang penting membuat konten dan diupload dan di-share seperti itu. Karena apa? Karena kalau terlalu sering berpikir, aduh, ini sudah bagus atau belum, ini ngeditnya kurang bagus atau apa, ya, itu nanti tambah nggak jadi sebuah konten. Ya, itu untuk tips hari ini. Silakan dipelajari. Kalau
yang nggak paham silakan konsultasikan lagi ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.